Bayangkan, sebuah persik raksasa mengalir di sungai dan ketika dibuka, di dalamnya bukan biji, tetapi seorang bayi. Siapa bayi itu? Dari mana ia datang? Dan mengapa takdirnya begitu besar? Inilah kisah Momotaro, legenda yang dihormati di Jepang selama ratusan tahun. Di sebuah desa tenang di kaki gunung Jepang, hiduplah sepasang kakek nenek yang sudah lama mendambakan seorang anak. Mereka hidup sederhana, sang kakek menebang kayu di hutan, sementara nenek mencuci pakaian di sungai yang jernih. Suatu pagi, ketika matahari baru naik dan kabut masih menari-nari di permukaan air, nenek melihat sesuatu yang aneh. Sebuah persik raksasa mengambang pelan menyusuri sungai, kulitnya berkilau seperti emas disinari matahari. "Wah, persik sebesar ini belum pernah kulihat," katanya takjub. Ia menarik persik itu ke tepi sungai dan membawanya pulang. Ketika kakek tiba, mereka memutuskan membelahnya bersama. Namun begitu nenek mengangkat pisau, persik itu bergetar, mengeluarkan cahaya lembut, dan ceraka, persik itu terbuka sendiri. Di dalamnya, seorang bayi laki-laki tersenyum, seolah sudah menunggu mereka sejak lama. Kakek nenek itu menangis bahagia. "Ini adalah hadiah dari langit," kata nenek. "Kita beri dia nama Momotaro, anak persik." Momotaro tumbuh menjadi anak kuat, baik hati, dan pemberani. Dalam beberapa tahun saja, kekuatannya sudah melebihi semua pemuda di desa. Jika kakek tak sanggup mengangkat kayu, Momotaro melakukannya dengan satu tangan. Jika nenek membawa air terlalu berat, Momotaro membawakan 2 ember tanpa lelah. Namun desa mereka punya masalah besar. Gangguan datang dari Pulau Oni, pulau para raksasa jahat yang sering mencuri hasil panen, ternak, dan barang berharga. Suatu malam, Momotaro mendengar warga desa mengeluh. "Kalau terus begini, kita tidak akan bertahan." Momotaro mengepalkan tangan. "Ibu, ayah, izinkan aku pergi ke Pulau Oni dan menghentikan mereka." Kakek dan nenek terkejut. "Mereka raksasa, Momotaro. Ini sangat berbahaya." Momotaro tersenyum lembut. "Aku lahir dari persik ajaib. Mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin aku memang ditakdirkan membantu." Kakek menatap nenek, dan keduanya akhirnya mengangguk. Nenek membuatkan kibidanggo, makanan lezat dan istimewa. "Ini bekalmu. Makanlah ketika kau lelah. Dan jika kau bertemu teman yang baik, bagikanlah." Momotaro pun berangkat ke perjalanan panjangnya. Di tengah hutan, seekor anjing putih menghadangnya. "Ger, siapa kau?" Momotaro tersenyum. "Aku Momotaro. Aku sedang menuju Pulau Oni." Si anjing mencium aroma kibidanggo. "Itu makanan apa? Harum sekali." Momotaro memotong sepotong. "Kalau kau mau menjadi temanku, ini untukmu." Anjing itu langsung berubah ramah. "Kalau begitu, aku ikut." Beberapa saat kemudian, Momotaro bertemu monyet yang meloncat dari pohon ke pohon. "Kau mau apa ke daerahku?" Momotaro menawarkan sepotong kibidanggo. Monyet itu tersenyum. "Baiklah, aku ikut juga." Terakhir, seekor burung pegar hinggap di bahunya. "Pergi ke Pulau Oni sendirian? Kau gila." Momotaro menawarkan kibidanggo. Pegar itu tertawa. "Kalau begitu, aku akan menjadi matamu dari langit." Dengan 3 sahabat baru, perjalanan menjadi semakin ringan. Setelah mengarungi laut, mereka tiba di Pulau Oni. Bentengnya besar, pintunya baja tebal, dan suara raksasa terdengar dari dalam. Momotaro menarik napas. "Aku tidak ingin membuat kekacauan. Aku hanya ingin kita mendapatkan kedamaian." Namun raksasa terbesar muncul dengan suara menggelegar. "Siapa yang berani datang ke pulau kami?" Momotaro melangkah maju. "Aku datang untuk meminta kalian berhenti mencuri dari desa." Raksasa itu tertawa keras. "Kalau berani, kalahkan kami dulu." Pertarungan pun dimulai, tetapi ini bukan pertarungan penuh kekerasan. Anjing melompat mengalihkan perhatian. Monyet membuka pintu benteng. Pegar menukik dari langit, membuat raksasa bingung. Momotaro menatap raksasa terbesar. "Kau kuat, tapi kekuatan tanpa kebaikan hanya menyakiti diri sendiri." Ucapan itu menembus hati sang raksasa. Ia menunduk, merasakan malu dan penyesalan. Kami tidak pernah diberi kesempatan menjadi baik," katanya lirih. "Kalau begitu," jawab Momotaro, "mulailah dari hari ini." Akhirnya raksasa bersujud. "Kami berjanji, tidak akan mengganggu manusia lagi." Mereka mengembalikan semua barang curian dan meminta maaf kepada desa. Momotaro pulang sebagai pahlawan, bukan karena kekuatannya, tetapi karena hatinya yang lembut. Kakek dan nenek memeluknya erat. "Kau bukan hanya hadiah dari langit," kata nenek. "Kau hadiah untuk semua orang." Sejak hari itu, legenda Momotaro menjadi simbol keberanian, persahabatan,
dan Cinta Tanpa Syarat, sebuah cerita yang masih hidup hingga kini.